Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi dengan Enci Valen yang hari ini akan membawakan berita firman Tuhan kepada adik-adik. Tapi sebelumnya Enci mau ngajak adik-adik untuk yuk kita nyanyi sama-sama. Ya adik-adik, sebelum kita mendengarkan dan membaca firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami berterima kasih, kami mengucap syukur karena Engkau telah menyertai dan memberkati kami sehingga pada hari ini kami dalam ibadah online kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, buka akal pikiran kami supaya firman yang kami dengar dan kami baca, kami bisa mengerti dan kami juga bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah bagi kami karena kami selaku anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, biasanya kita sering sekali mendengar lagu-lagu yang tadi ketika hari Natal sudah mulai tiba adik-adik. Misalnya di restoran maupun di mall atau juga di rumah adik-adik biasanya memutar lagu-lagu Natal. Itu membuat adik-adik semakin sukacita, semakin bersemangat dan tidak sabar untuk menanti hari Natal tiba. Dan Enci yakin pada saat ini pun adik-adik tetap semangat dan tetap sukacita untuk menyambut hari Natal walaupun di tengah pandemik seperti ini. Karena sebagai anak-anak Tuhan kita harus selalu bersukacita, harus selalu mengucap syukur karena Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberkati kita dimanapun kita berada. Walaupun pada saat ini mungkin Natal yang akan kita rayakan agak berbeda adik-adik dengan Natal-Natal di tahun-tahun sebelumnya. Tapi sekali lagi tidak mengurangi rasa sukacita kita, tidak mengurangi ungkapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Sama nih seperti firman Tuhan yang akan kita baca pada hari ini, di mana Raja Daud sangat bersukacita dan sangat mengucap syukur kepada Tuhan. Yuk adik-adik kita baca dari kitab Perjanjian Lama dari 1 Tawari 16 ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Adik-adik boleh membacanya masing-masing di rumah. Jangan lupa tekan tombol pause ketika adik-adik membaca. Dan setelah itu adik-adik kembali menekan tombol play untuk melanjutkan cerita Enci. Adik-adik, bacaan firman Tuhan yang tadi kita sudah baca dari 1 Tawari 16 ayat 8 sampai 13 mengisahkan tentang nyanyian syukur yang dinaikkan oleh Raja Daud kepada Tuhan. Kenapa ya?
Raja Daud menyanyikan nyanyian syukur itu, ternyata pada saat itu Raja Daud baru saja berhasil memindahkan tabut Allah masuk kembali ke Yerusalem. Nah, apa sih tabut Allah itu? Apakah ada yang tahu? Tabut Allah merupakan simbol dan bukti kehadiran Allah bagi bangsa Israel pada saat itu adik-adik. Tabut Allah ini dibuat pada zaman Bapa Musa yang kurang lebih berusia 250 tahun pada masa Daud. Nah, adik, tabut Allah itu merupakan peti yang terbuat dari emas, berisi benda-benda yang bersejarah bagi bangsa Israel adik-adik, seperti 2 buah loh batu yang bertuliskan 10 hukum Taurat yang pada saat itu diterima oleh Bapa Musa. Selain itu ada juga tongkat milik Bapak Harun yang merupakan saudara dari Bapak Musa. Sebelum tabut Allah berada di Yerusalem, tabut Allah ini sempat juga direbut oleh bangsa Filistin selama 7 bulan. Tapi kemudian dikembalikan ke Israel karena pada saat itu tabut Allah membawa bencana bagi bangsa Filistin. Nah, adik-adik, keberhasilan memindahkan tabut Allah ini bagi orang Israel pada saat itu sama artinya dengan kehadiran Tuhan Allah sendiri. Makanya Raja Daud dan seluruh umat Israel bernyanyi bersukacita. Mereka bernyanyi memuji Tuhan dan mengingat semua karya dan perbuatan ajaib yang Tuhan Allah telah lakukan dalam kehidupan bangsa Israel. Dan adik-adik, tinggal beberapa hari lagi kita akan merayakan hari Natal. Dan biasanya seperti yang tadi Inci sudah ceritakan pada awal cerita, setiap tahun biasanya adik-adik selalu disambut dengan sukacita dan perayaan yang besar-besaran. Tak jarang Natal juga menjadi momen adik-adik untuk dibelikan baju baru, barang-barang baru, kemudian liburan bersama orang tua. Tetapi tahun ini mungkin akan sedikit berbeda karena akan dirayakan di tengah-tengah pandemik yang terjadi pada saat ini. Bahkan mungkin kita akan merayakan Natal di rumah atau secara online, adik-adik tidak bisa berkumpul bersama-sama di gereja ya adik-adik ya. Walaupun seperti itu, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan harus tetap mengucap syukur dan tetap bersukacita menyambut hari Natal ini. Dan juga kita belajar dari firman Tuhan hari ini bahwa kelahiran Tuhan Yesus merupakan juga kehadiran Allah yang mana jauh lebih besar dibandingkan kehadiran tabut Allah di Yerusalem. Karena apa? Karena Allah sendiri yang turun menjadi manusia. Maka kita saat ini sudah tidak ada lagi adik-adik untuk menggunakan tabut Allah dalam kehidupan kita. Karena Allah yang telah menyertai bangsa Israel yang hadir menjadi anak manusia yang bernama Tuhan Yesus. Nah adik-adik, hari Natal merupakan hari kelahiran Tuhan Yesus yang berarti kehadiran Tuhan yang sudah menjadi manusia. Natal juga merupakan bukti kehadiran Tuhan dan bukti kasih-Nya yang besar bagi kehidupan kita sebagai manusia. Maka itu kita harus bersukacita dan bersyukur karena hari Natal. Tetapi sukacita Natal itu bukan hanya karena dapat kado Natal, tapi justru karena kasih Tuhan yang besar sehingga Tuhan mau hadir di tengah-tengah dunia ini. Jadi sama seperti Raja Daud yang menaikkan nyanyian puji-pujian dengan tulus sebagai bentuk ucapan syukur. Dan begitupun kita. Dan ada banyak hal yang bisa adik-adik lakukan sebagai wujud ungkapan syukur kepada Tuhan. Salah satunya dengan adik-adik tidak mengeluh dengan keadaan seperti saat ini, di mana adik-adik mengikuti ibadah Natal dengan secara online, maupun kalau pada saat ini mungkin mama sama papa tidak bisa membelikan baju baru atau barang-barang baru seperti tahun-tahun kemarin, atau juga mama dan papa tidak
mengajak adik-adik untuk liburan keluar kota. Nah, itu semua adik-adik harus lakukan dengan tanpa mengeluh, tapi dengan sukacita dan penuh syukur dengan keadaan seperti saat ini. Karena walaupun di tengah pandemik atau walaupun Natal tahun ini berbeda dengan tahun kemarin, tapi adik-adik yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus selalu memberkati dan menyertai adik-adik. Dan juga jangan lupa untuk tetap berdoa dan selalu melakukan perbuatan baik dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Dan biarlah ungkapan syukur kita dan sukacita kita selalu ada dalam diri kita setiap hari. Bukan saja pada saat menjelang Natal ataupun pada Natal tiba, tapi di mana kita bisa selalu mengucap syukur kepada Tuhan di sepanjang hidup kita. Dan sekarang Ci punya aktivitas untuk adik-adik kerjakan, yaitu adik-adik harus membuat gambar lilin seperti contoh yang ada di layar adik-adik, dibuat menurut kreativitas adik-adik sendiri. Dan gambar lilin yang adik-adik sudah kerjakan akan digunakan atau dipakai pada saat Natal LKPA pada tanggal 27 Desember di Zoom. Tapi sebelumnya jika adik-adik sudah membuatnya, adik-adik boleh difotokan terus kirim ke WhatsApp grup ya. Apabila kita sukacita, Tuhan sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhan sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhan sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhan sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Ya adik-adik, kita berdoa yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada hari ini. Kami bisa selalu bersukacita seperti Raja Daud yang selalu bersukacita karena pertolongan-Mu kepada mereka. Begitupun kami Tuhan, biarkanlah dalam menyambut hari Natal ini Tuhan, kami terus bersukacita dan mengucap syukur atas berkat dan penyertaan-Mu kepada kami. Dan pada saat ini Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk keluarga kami, untuk ibu bapak guru kami, untuk Enci Ungku. Biarkanlah Tuhan memberikan kesehatan dan kondisi yang terbaik buat mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kami dalam sekolah maupun dalam setiap aktivitas yang kami jalankan, walaupun sekolah masih dalam kondisi online, tapi biarkanlah penyertaan-Mu selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk gereja kami, di mana Engkau selalu sertai Tuhan. Tuhan Yesus juga memberkati kami supaya pada minggu depan kami bisa selalu mendengarkan firman-Mu, baik lewat Zoom maupun lewat link-link yang sudah tersedia. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus yang selalu memberkati dan menyertai kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.